Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi bersama Hasan Nasi Muhammad. Di video kali ini kita akan kembali bahas salah satu rubrik yang ada di channel YouTube Hasan Nasi Muhammad. Kita akan bicara tentang jurusan-jurusan yang ada di kampus-kampus di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Ya. Kita akan bahas jurusan itu belajar apa, siapa yang cocok kuliah di jurusan tersebut, dan ketika lulus nanti alumni dari jurusan tersebut akan kerja di mana, ya. Dan di video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni dari jurusan Ekonomi Akuntansi, ya, Fakultas Universitas Malikus Saleh Loksmawe, atau lebih teman-teman kenal dengan sebutan Unimal, ya. Jadi di samping saya sudah ada saudara Arif Akbar. Assalamualaikum, Arif. Waalaikumsalam, Bang. Oke, apa kabar, Arif? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, ya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu, ya. Dan Arif ini adalah alumni Fakultas FEBI. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, kalau Fakultas di Universitas Malikus Saleh itu karena kan Universitas umum, Bang, ya. Oke. Jadi kita itu cuma Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan berbeda Bisnis. Mungkin dengan seperti yang di Banda Aceh, UIN, itu kan mereka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu, Bang. Oh, makanya sebutannya FEBI. Oke, ya bisa jadi Oke, gitu, kalau di Unimal FEB begitu ya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, jadi Arif ini adalah mahasiswa di jurusan Ekonomi Akuntansi. Iya, benar, Bang. Dan sekarang sedang bekerja di salah satu e-commerce terkenal yang ada di Indonesia. Kita nggak usah sebutin apa. Dan kita pengen tanya-tanya ke Arif, ya. Mungkin teman-teman juga ini ada adik-adik penonton yang saat ini sedang bingung mau kuliah di jurusan apa. Mungkin dengan mendengar video ini jadi tahu mau kuliah di jurusan apa, ya. Baik, tadi seperti disampaikan Arif tadi, di jurusan Ekonomi Akuntansi ini dia ada di Fakultas FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Tapi sebelum kita sampai ke membahas secara detail akuntansi itu belajar apa aja, kita pengen tahu di Fakultas Ekonomi Bisnis ini ada jurusan apa aja selain Ekonomi Akuntansi. Oke, baik, Bang. Jadi untuk di kampus Unimal sendiri, yaitu Universitas Malikus Saleh itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kita ada beberapa jurusan. Di antaranya itu ada jurusan akuntansi, ya, oke. Jurusan manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, sama satu lagi ada D3 kesekretariatan. D3 kesekretariatan. Berarti ada 5 jurusan Iya, benar, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya, dengan 4 jurusan untuk S1 dan D3 yang kesekretariatan itu cuma D3. D3, oke. Kalau perbankan nggak ada di Unimal? Kalau untuk perbankan itu khususnya itu nggak ada, Bang. Cuma nggak kalau ada, ya? di akuntansi itu nanti kita ada yang namanya kayak ambil kejuruan gitu, Bang. Nanti di akhir kuliah itu kita akuntansi nanti ada ambil kayak istilahnya fokus belajarnya, nanti ada audit, ada perbankan, ada akuntansi keuangan dan ataupun perpajakan kayak gitu, Bang. Itu di semester berapa kita itu pilih? bisa jadi kalau Arif kemarin itu sekitaran semester 6, Bang. Semester 6 mulai pilih fokus kemana gitu ya. Kalau Arif sendiri fokus ke? Kalau untuk Arif sendiri itu pas akhir tuh fokus ke pengauditan, Bang. Audit gitu ya. Audit. Audit keuangan, ya, luar biasa. Jadi itu tadi ya, ada 5 jurusan di Fakultas Ekonomi Bisnis Unimal, ya. Dan tadi sudah disebutkan satu persatu. Dan tentu setiap kampus itu di Fakultas Ekonomi Bisnis punya jurusan berbeda-beda, ya. Kalau Unimal seperti disebutkan tadi. Nah, kalau di Unimal sendiri, di antara kelima jurusan ini yang paling banyak peminat jurusan apa? Oke, baik, Bang. Mungkin kalau kita bilang peminat kan kita nggak tahu bilang, Bang, ya, apakah memang mereka yang masuk ini memang berminat atau hanya sekedar lulus, kan Betul. case yang seperti itu juga, Bang, ya. Tapi kalau kita lihat dari angka nih, Bang, di Universitas Malikus Saleh sendiri pada masa 2015 pas Arif masuk itu dengan mahasiswa di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu paling banyak itu yaitu dari mahasiswa manajemen, Bang. Ekonomi manajemen. Ya, yang kedua dari akuntansi, yang ketiga EKP, ekonomi pembangunan, selanjutnya EKIS, dan yang ketiga itu D3 kesekretariatan, yang kelimanya.
Oke, baik. Kita mau kupas satu persatu, tapi nanti kita akan detail di ekonomi akuntansi ya. Dari kelima item itu boleh dikasih gambaran umum nggak? Kira-kira belajarnya apa aja atau arahnya kemana? Kita mulai dari ekonomi pembangunan dulu mungkin ya. Oke, baik Bang. Baik. Boleh. Jadi kalau misalkan dari segi dari segi harfiahnya ya, ekonomi pembangunan itu lebih kita bahas kepada ekonomi makro. Nah, di mana nanti kita membahas tentang isu-isu perekonomian global nanti seperti seperti inflasi, bagaimana pertumbuhan suatu ekonomi di negara, GDP, pertumbuhannya segala macam, hutang-hutang nasional dan sebagainya. Pokoknya kalau untuk ekonomi pembangunan itu lebih kepada bagaimana pembangunan membangun ekonomi di suatu negara ataupun lintas internasional. Oke. Yang selanjutnya untuk manajemen sendiri ini lebih dititik beratkan pada pengaturan-pengaturan ataupun manajemen-manajemen seperti misalkan di manajemen sendiri itu ada manajemen SDM. Nah, di mana kita itu mengatur sumber daya manusia, bagaimana mengatur berapa karyawan kalau kita bilang di case-nya di perusahaan-perusahaan. Terus nanti ada lagi manajemen keuangan itu bagaimana memplot anggaran-anggaran yang memang sesuai dengan pertimbangan ataupun perencanaan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut, kayak gitu Bang. Oke, itu ekonomi manajemen ya? Ya, itu lebih kepada manajemen ataupun lebih ke pengaturan mengatur di dalam suatu organisasi gitu Bang. Dan untuk akuntansi sendiri, ini lebih kalau kita lihat dari secara harfiah itu akuntansi itu merupakan suatu seni mencatat laporan keuangan, mencatat keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau di akuntansi di Indonesia sendiri itu kita ada namanya IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi secara aturan-aturan bagaimana pencatatan dalam akuntansi itu dibuat oleh pihak IAI kayak gitu. Untuk di internasional sendiri itu ada yang namanya IFRS gitu Bang ya. Cuman untuk singkatannya itu panjang, mungkin saya sudah lupa juga. Mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri juga. Siap. Oke, kembali kemudian tadi ke pengertian akuntansi. Berarti kan proses suatu mencatat laporan keuangan yang nantinya laporan keuangan ini akan disajikan kepada pihak-pihak stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, kayak gitu. Berarti dalam hal ini seperti kita bilang tadi kan ada manajemen, ada akuntansi juga. Nah, akuntansi ini mereka itu membuat laporan keuangan, mencatat segala hal-hal yang terjadi, kemudian diolah sedemikian rupa dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, sehingga nantinya laporan keuangan ini akan disajikan, akan diberikan kepada stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga termasuk pihak manajemen, di mana nanti pihak manajemen akan mengambil keputusan apa yang harus diputuskan untuk kedepannya dengan laporan keuangan ataupun kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan ini. Kalau untuk ekonomi Islam sendiri tadi Bang, itu lebih kepada membahas tentang ekonomi berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Terus satu lagi tadi kesekretariatan. D3 kesekretariatan itu mungkin lebih kepada administrasi Bang ya. Lebih kepada pendamping ataupun berarti lebih ke ilmu praktis ya. Iya benar-benar Bang. Karena pun kalau di tempat Arif sendiri ini D3 kesekretariatan kebanyakan yang masuknya ini anak-anak cewek Bang. Memang hampir 100%-nya itu cewek semua, nggak ada yang lakinya Bang. Berarti tugas-tugas kesekretariatan seperti itu ya. Artinya semua ilmu ekonomi tadi sebenarnya saling berkaitan ya. Manajemen, akuntansi, pembangunan ini saling berkaitan. Itu beberapa penjelasan detail tentang gambaran masing-masing dari jurusan-jurusan yang disebutkan tadi. Kemudian kita pengen tahu sebenarnya siapa yang cocok kuliah di jurusan khususnya ekonomi akuntansi, apakah anak-anak IPS ya atau anak-anak IPA juga sebenarnya juga cocok kuliah di ekonomi manajemen atau ekonomi akuntansi khususnya? Iya benar Bang. Baik, berarti kalau untuk kita bilang dari untuk manajemen dulu Bang ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, memang kalau untuk anak manajemen ini dia lebih baiknya itu yang bisa cepat mengambil keputusan dan dapat
cepat menganalisa suatu case misalkan. Oke. Seperti itu misalkan dalam manajemen sendiri kan mereka nanti dituntut dengan kejadian seperti ini, dengan kondisi seperti ini, mereka itu harus berani mengambil langkah. Terus untuk analisanya sendiri itu juga harus benar-benar analisa sesuai dengan data-data yang ada di lapangan. Oke. Berarti bisa disimpulkan untuk manajemen ini memang orang-orang yang memang kuat analisa, dia bisa memprediksi segala ininya, karena nanti apa kan di manajemen sendiri itu nanti ada strategi-strateginya, ada teknik-tekniknya dan sebagainya gitu, Bang. Betul. Dan untuk akuntansi sendiri karena memang kita tadi tugas utama ataupun pengertian utama dari akuntansi sendiri itu pembukuan, kita membuat pembukuan data-data, itu lebih tepatnya itu akuntansi memang kita bermain dengan angka-angka. Oke. Dari kas masuk, kas keluar, nanti ada lagi biaya-biaya overhead di akuntansi biaya ataupun semacamnya, memang kita selalu bergelut dengan angka-angka. Nah, dan di akuntansi sendiri itu dalam membuat laporan keuangan itu ada namanya balance ya. Berarti ketika membuat laporan keuangan kan ada sisi debit dan kreditnya, dan itu juga harus memang stabil. Jadi kalau untuk jurusan akuntansi memang diperlukan orang-orang yang dengan memiliki kemampuan dengan ketelitian yang sangat tinggi gitu, Bang. Karena memang dari sekian banyak-banyak angka, bahkan angkanya mungkin sangat-sangat berbeda ataupun sangat-sangat spesifik. Kalau memang ketelitiannya kurang, itu akan menghambat memang dalam pekerjaan dalam akuntansi. Oke. Dan mungkin untuk akuntansi sendiri, Bang, tidak hanya terbatas, Bang, ya pada pembuatan laporan keuangan sendiri, karena di dalam akuntansi sendiri itu juga banyak sub-sub akuntansinya. Misalkan kayak pengauditan itu sudah pasti dibutuhkan ketelitian karena kita mengaudit, melihat di mana ada kejanggalan, ada angka-angka yang tidak beres di dalam laporan keuangan dan sebagainya. Yang kedua itu ada akuntansi keuangan, ya itu memang prosesnya itu sama juga pembuatan laporan keuangan. Kalau akuntansi keuangan tadi itu mereka membuat data-data laporan keuangan, sedangkan audit itu mereka itu memeriksa di mana ada kejanggalan ataupun kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan tadi. Ya. Yang selanjutnya itu juga ada di ekonomi itu ada namanya perpajakan. Nanti di perpajakan sendiri itu kita juga bisa sebagai konsultan pajak. Karena memang di perpajakan itu nanti ada bisa kita bilang lah istilahnya teknik-teknik dalam pengukuran pajak lah. Mungkin itu lebih kepada lebih ilmunya itu lebih tinggi lagi, karena kan nanti di perpajakan itu kita juga ada nanti Briefwood A, Briefwood B. Nah itu nanti sekolah terpisah dia, Bang. Mungkin selanjutnya untuk akuntansi selain perpajakan yang tiga disebutkan tadi, pengauditan, akuntansi keuangan, perpajakan, selanjutnya itu yang Arif ingat ada yang namanya akuntansi keguruan atau keilmuan. Jadi kita itu sebagai pengajar, tenaga pengajar bidang akuntansi seperti itu. Akademisi ya? Iya, akademisi. Jadi nanti setelah kita tamat lulusan S1, kita kuliah S2, kita ambil nanti memang sebagai akuntan pengajar, akuntan akademik. Nanti kita beda ilmunya berarti ya? Iya, nanti mungkin mereka di S2 itu lebih kepada penekanan bagaimana mengajarkan akuntansi itu ya. Tapi kembali ke tadi, ini yang cocok masuk ke ekonomi ini, khususnya di ekonomi akuntansi, apakah anak-anak SMA yang yang sekolah di jurusan IPS atau anak-anak IPA juga bisa sekolah di kuliah jurusan ekonomi seperti itu? Iya, baik, Bang. Jadi kalau misalkan kita lihat di lapangan, Bang, ya, ketika saya kuliah 2015 dulu, itu memang dominan anak-anak IPA yang masuk ke dalam akuntansi, dalam manajemen, dalam EKP dan sebagainya. Iya, karena kan mungkin kalau kita bilang, Bang, ya, kalau misalkan kan di IPS SMA itu terkadang di beberapa case ya, ini di case di tempat saya itu memang anak-anak IPS ini seperti dicap kan mereka kayak bandel gitu, Bang. Cuman walaupun hanya beberapa, tidak semua seperti itu ya, dan mungkin mereka ada yang nggak kuliah juga atau semacamnya gitu, Bang, kan. Yang maka bisa kita bilang tidak mesti ya, asalkan jika memang seorang siswa yang ingin menjadi mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliahnya itu
ketika dia masuk ke manajemen, masuk ke akuntansi, itu memang selayaknya mereka itu harus tahu dulu apakah memang nanti apakah siap, misalkan di manajemen, apakah dia itu udah siap nggak untuk menganalisa sesuatu, udah siap nggak dalam pengambilan keputusan. Oh, dia mau masuk akuntansi, apakah dia sangat teliti, apakah dia sangat akurat, apakah dia juga sangat cepat. Nah, dalam pemikirannya. Nah, jadi seperti itu Bang. Jadi jadi kan ada beberapa case juga siswa yang ingin menjadi mahasiswa ini, mereka tahu apa yang mau dipelajarinya, apa yang mau menjadi pertimbangannya dia itu, seperti itu Bang. Oh, misalnya nih saya mau tamat SMA, saya mau kuliahnya jurusan akuntansi karena saya tahu nanti pekerjaannya seperti ini, hal-hal yang dibutuhkan seperti ini. Sehingga dia itu juga sudah sadar diri bahwa memang akuntansi itu memang kita dituntut untuk teliti, akurat, dan juga cepat, seperti itu Bang. Artinya tergantung kemampuan masing-masing. Tapi secara persyaratan yang masuk ke FEBI itu atau ke FEB itu tidak mesti dari IPA atau IPS. Dari jurusan apa aja boleh berarti ya. Karena kan kalau dulu itu kayak kalau jurusan tertentu harus dari IPA misalnya. Tapi kalau FEBI boleh dari IPA atau IPS. Tergantung kepada kemampuan masing-masing seperti itu ya. Benar Bang. Karena kan ketika Arif kuliah dulu itu kan Arif lewat jalur undangan Bang. Jadi kan kalau jalur undangan SNMPTN dulu itu seleksinya berdasarkan dari nilai rapor. Pemilihan jurusan berdasarkan itu terserah mau di mana aja. Oh, misalkan saya IPA mau ke teknik. Oh, ini saya IPA mau ke ekonomi ataupun sebagainya. Oh, saya IPS mau ke IPA mau ke doktoran. Sah-sah saja kalau memang nanti kita kan sah-sah saja daftar. Cuma nanti rezeki kalau lewat atau enggaknya itu bisa ditentukan juga kan. Kalau Arif dulu IPS? Ya, Arif dulu dari IPS juga. Dan Arif juga tahu ya bagaimana akuntansi itu dan bagaimana aja kerjanya. Makanya Arif memang sengaja dan memang suka di bidang akuntansi. Makanya pilih ke akuntansi. Kemudian kita juga perlu bahas agar teman-teman penonton, adik-adik penonton punya gambaran. Ini kira-kira di akuntansi itu mungkin secara global saja. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dan 8. Kira-kira mata pelajarannya itu atau mata kuliahnya akan belajar apa aja begitu? Baik. Untuk di mata pelajaran sendiri itu kita akuntansi memang bukan hanya belajar tentang akuntansi ya. Misalkan kawan-kawan nanti ketika masuk kuliah akuntansi itu nanti kita manajemen juga ada belajar di situ. Ekonomi manajemen? Iya, manajemen pemasaran nanti, manajemen SDM juga ada, manajemen risiko, dan ada beberapa lagi manajemen yang memang banyak lah. Terus untuk ekonomi pembangunan kita itu juga ada belajar. Ekonomi pembangunan kita ada belajar, ekonomi makro kita ada belajar, terus statistik ekonomi kita itu ada belajar, yang notabene ekonomi statistik itu masuk ke dalam ekonomi pembangunan juga. Dan selanjutnya kita juga belajar tentang ekonomi Islam, di mana nanti kita akan belajar akuntansi dalam secara perspektif Islam. Menarik. Nanti kita juga akan, karena kan secara konvensional ini pernah didebatkan bahwa akuntansi sendiri ini dikemukakan oleh Luca Pacioli seperti itu, karena seorang ilmuwan dari Barat. Sedangkan dari perspektif Islam sendiri, itu akuntansi sudah pernah juga diterapkan pada masa-masa kenabianah. Nanti itu akan dibahas ketika teman-teman kalau kuliah akuntansi itu ada di mata pelajaran ekonomi Islam seperti itu. Ekonomi Islam, Terus nanti menarik. Ada pengauditan juga, nanti juga ada belajar. Terus nanti perpajakan juga ada. Untuk akuntansi sendiri, untuk mata pelajaran akuntansi yang pokok ini kita itu ada 6 mata pelajaran Bang kalau nggak salah. Yang pertama untuk semester 1, semester 2 itu ada pengantar akuntansi 1 sama pengantar akuntansi 2 di semester 2. Dan untuk semester 3 sama semester 4 itu ada namanya intermediate accounting. Intermediate accounting 1, intermediate accounting 2 itu masuk ke dalam akuntansi pertengahan lah istilahnya. Dan yang ketiga itu ada akuntansi advance lanjutannya. Itu nanti di semester 5 tadi 1 2 3 4 5 6. Di semester 5 6 itu akuntansi advance, berarti lanjutannya. Berarti ada nanti
ada di semester 1-2 ada yang dasarnya, semester 3-4 ada tengahnya, dan semester 5-6 itu lanjutannya. Oke. Dan nanti segmen-segmen perusahaan yang dipelajari pun lebih kompleks lagi, Bang. Nanti misalkan di segmen pengantar akuntansi 1 itu kita lebih bahas kepada contoh-contoh kasusnya nanti ke perusahaan-perusahaan kecil. Iya. Nanti di perusahaan kedua itu kita lebih ke perusahaan menengah lah, Bang. Masih bisa dibilang skala-skala nasional. Nah, kalau untuk di perusahaan yang accounting advance ini, yang lanjutannya ini, yang tahap 3 ini, kita sudah bahasnya itu bisa dibilang skala internasional ataupun ada beberapa juga perusahaan nasional, yaitu di mana mereka itu nanti ada induk perusahaan, ada anak perusahaan, sampai dengan ada cucu perusahaan. Bagaimana membuat laporan keuangan ketiga-tiga perusahaan ini. Nanti di perusahaan induk bagaimana pengakuannya, terus anak perusahaan bagaimana pengakuannya, dan anak cucu itu bagaimana pengakuannya. Pokoknya nanti sangat banyak, Bang. Itu di semester-semester akhir. Iya. Tapi biasanya ada magang atau apa untuk akuntansi? Iya, Bang. Untuk di kampus Unimal sendiri itu untuk magang jurusan akuntansi itu tidak wajib, Bang. Cuman ada beberapa kawan kalau memang dia ada misalkan ada waktu lebih, kalau memang mau ambil magang itu nanti bisa diajuin ke jurusannya. Nanti jurusan ajuin ke fakultas, nanti dicarikan pembimbing kita ataupun pendamping kita. Terus nanti kita juga harus sudah ada kabar kemana tujuan magang kita, dan kita juga sudah konfirmasi sendiri tujuan kita, dan mereka juga menerima kita magang di situ, kayak gitu, Bang. Siap. Jadi itu gambaran mata pelajaran atau mata kuliah akan teman-teman temukan kalau nanti kuliah di jurusan ekonomi akuntansi. Kemudian terakhir di video kali ini kita juga pengen tahu rata-rata ini anak-anak akuntansi yang sudah lulus dari kuliah, mereka bekerja di sektor apa seperti itu? Oke, baik, Bang. Cuman kalau kita berbicara masalah pekerjaan, Bang, ya. Iya. Mungkin anak akuntansi ini kan ketika masa perkuliahannya, dia itu kan membuat laporan-laporan keuangan. Yang mana basis pembuatan laporan keuangannya itu mereka itu ada menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk akuntansi, dan memang ada juga aplikasi umum. Dalam hal ini kita bilang lah Microsoft Excel. Nah, yang mana ketika pembuatan laporan keuangan itu Microsoft Excel itu memang sudah kewajiban kita menguasainya, Bang. Tidak ada anak akuntansi yang tidak bisa Microsoft Excel. Harus bisa. Dan di dunia pekerjaan sendiri, Microsoft Excel ini memang hampir ya kita bilang hukum mau admin atau semacamnya memang diperlukan, dipakai, Bang. Kayak gitu. Betul. Cuman bedanya rumus-rumusnya itu ya, penerapannya, iya, betul. Data-data yang diolahnya. Kalau misalkan di akuntansi kan data-data yang diolah kan laporan keuangannya. Iya, betul. Cuman mungkin kalau untuk admin seperti yang sedang Arif jalani sekarang ini kan dia itu lebih kepada misalnya rekap-rekap data ataupun nanti data-data laporan yang ingin dilihat dari perusahaan sendiri, tidak mesti untuk pembuatan laporan keuangan saja penggunaan Excel. Jadi bisa dibilang kalau untuk pekerjaan akuntansi ini, teman-teman nggak perlu khawatir nanti harus menjadi seorang akuntan, harus menjadi seorang pajak, harus menjadi seorang audit. Asalkan teman-teman punya kemampuan ya, basic keuangan dasar saja. Excel teman-teman bisa menghandle, ataupun Excel bisa teman-teman kuasai, terus bahasa Inggris dasar juga paham lah sedikit-sedikit, dan pengoperasian komputer itu program-programnya juga teman-teman kuasai. Itu bisa dipastikan teman-teman insya Allah ketika nanti interview ataupun tes itu akan mudah, Bang. Dan Arif sendiri sebagai lulusan akuntansi sudah bekerja sebagai admin, Bang, ini di 2 perusahaan startup bisa kita bilang. Cuman untuk perusahaannya sendiri nggak usah kita sebutkan, Bang, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada juga teman-teman akuntansi yang kerja di bank ya, di perusahaan-perusahaan. Karena memang dimanapun ya, tentu jasa akuntansi itu sangat diperlukan. Iya, benar, Bang. Karena mesti di sektor keuangan kan. Karena kalau kita bilang di mana ada keuangan, di situ memang ada akuntansinya, Bang. Di rumah sakit aja. Misalkan di rumah sakit itu kan ada pelaporan keuangan rumah sakit. Betul. Klaim asuransi rumah sakit. Kalau teman-teman menguasai bagaimana cara klaim asuransi, pembuatan asuransi, terus pembuatan laporan keuangan rumah sakit,
dan sebagainya. Excel juga teman-teman kuasai. Kalau memang ada di lowongan, teman-teman punya skill, teman-teman daftar, bisa jadi juga teman-teman lewat. Oke. Di masjid pun kalau memang kita bilang di masjid besar, di Masjid Istiqlal Jakarta, itu kan ada keuangannya, ada keuangannya, bagaimana pengaturnya, pelaporan keuangannya juga. Itu kan yang dipakai juga orang akuntansi, Bang. Oke, Karena itu memang sudah sekelas internasional, Bang, ya. Betul, Masjid Istiqlal ya. Jakarta, masjid ibu kota. Betul. Artinya seperti disampaikan Arif tadi, ya jadi teman-teman yang berencana kuliah di akuntansi nggak perlu khawatir karena memang lapangan kerjanya luas sekali. Iya, benar, Bang. Kalau jurusan-jurusan hukum misalnya atau jurusan-jurusan kesehatan misalnya, ya mereka hanya bisa bekerja ya di bidang kesehatan. Iya. Tapi kalau teman-teman di akuntansi, di kesehatan, ya, di rumah sakit, di masjid, ya, di supermarket ya, ya. Benar, Bang. Jadi teman-teman teknik ekonomi akuntansi juga bisa bekerja di sektor tersebut ya. Oke, baik Arif, terima kasih sudah meluangkan waktu di video kali ini, luar biasa sharingnya. Semoga video ini bisa memberi gambaran ke teman-teman semuanya, khususnya adik-adik yang baru tamat SMA dan pengen kuliah di jurusan akuntansi. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa memberi gambaran, bisa membuat teman-teman lebih yakin untuk kuliah di jurusan akuntansi. Baik, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman punya komentar kira-kira ke depan jurusan apa lagi harus kita bahas, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.